pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Perkenalkan, nama saya Munandar, calon guru penggerak dari SD Impres Bontoala 1, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual di modul 3.1 program guru penggerak, di mana di dalamnya ada 4 pertanyaan penting mengenai materi yang sudah kami pelajari. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan dari program guru penggerak ini di sekolah ataupun di lingkungan Anda. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah harus menjadi teladan atau contoh nyata bagi teman-teman di sekolah atau lingkungan sekitar, supaya menjadi pemicu memotivasi mereka untuk bisa ikut program guru penggerak, mempelajari materi-materi yang sangat bagus di dalamnya, kemudian berusaha untuk menerapkan materi-materi itu dalam keseharian sebagai seorang pendidik dalam menghadapi murid-murid supaya menghasilkan generasi yang berkualitas. Kemudian melalui komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sekolah, itu akan menjadi wadah berkolaborasi dalam membangun budaya positif yang konsisten dan penuh dengan komitmen. Murid sebagai sasaran dalam pembelajaran menjadi sebuah kewajiban bagi seorang calon guru penggerak untuk mengimplementasikan materi-materi yang telah dipelajari, terutama menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui pemetaan kesiapan belajar peserta didik, sehingga salah satunya bisa menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang pertama-tama saya lakukan adalah mengidentifikasi apakah itu sebuah dilema etika atau bujukan moral. Kalau sebuah permasalahan itu adalah sebuah dilema etika, maka yang harus saya lakukan adalah formasi 349. Apa itu formasi 349? Yang pertama adalah tiga prinsip pengambil keputusan. Dari 3 prinsip itu, apakah berlaku 1 prinsip atau 2 prinsip dalam dilema yang sedang dihadapi? Kemudian 4 itu adalah 4 paradigma pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Memilih salah satu atau beberapa yang bisa diterapkan pada dilema yang ada. Kemudian 9 itu adalah 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Jika semuanya terpenuhi berdasarkan formasi 349, maka bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Tapi jika sebaliknya dalam pengujian 9 langkah ada yang tidak memenuhi syarat, maka itu bujukan moral. Maka dengan adanya identifikasi dari masalah yang dihadapi, akan ada keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan memulai. Yang pertama adalah bagaimana materi-materi ini bisa kami sampaikan pada komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sekolah. Pemahaman tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah itu, kami akan merencanakan bagaimana
pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran diterapkan pada murid-murid kami di sekolah, tepatnya murid SD Impres Bontoala 1, dan tidak tertutup kemungkinan cakupannya akan lebih luas lagi. Pertanyaan yang terakhir adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda atau saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil atau yang saya ambil telah tepat dan efektif. Tentu saja yang akan mendampingi saya yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, pengambil sebuah kebijakan. Kewenangan beliau dalam mengambil keputusan beserta pengalaman-pengalaman yang pernah beliau dapatkan selama ini itu akan sangat mendukung dalam proses pengambilan keputusan, menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dilema etika. Sebagai guru senior, tentu beliau memiliki pengalaman yang jauh lebih baik dalam pengambilan keputusan, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi orang banyak. Tidak tertutup kemungkinan orang yang kedua yang akan mendampingi saya adalah guru senior di sekolah The Impres Bontoala 1. Kenapa? Meskipun beliau tidak pernah menjadi pemimpin dalam sebuah sekolah, tetapi paling tidak beliau sangat lihai dalam memimpin proses pembelajaran yang selama ini beliau lakukan. Pengalaman-pengalaman beliau dalam memimpin beragam murid dari waktu ke waktu itu menjadi referensi penting dalam menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 pengujian langkah pengambilan keputusan. Terlepas bahwa komite sekolah juga akan dilibatkan dalam hal ini, karena beliau menjadi jembatan antara sekolah dengan masyarakat yang akan menghubungkan situasi dan kondisi sekolah dan masyarakat, menyatukan persepsi terhadap 2 perbandingan yang ada, sehingga akan memberikan warna yang sangat indah jika pengambilan keputusan dalam menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian yang betul-betul bagus. Dan tentu ini tidak akan mengecewakan, menghasilkan keputusan yang terbaik. Walaupun pada kenyataannya kita patut menyadari bahwa setiap keputusan itu ada pro dan kontra. Tetapi bagaimana kita meminimalisir kontranya melalui penerapan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian. Demikianlah demonstrasi konseptual yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan kedepannya kita semua bisa menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran, bisa diandalkan dalam proses pengambilan keputusan. Dan dari saya, Munandar dari SD Impres Bontoala 1, CGP atau calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Goa. Mari keluar dari zona nyaman, jadilah pemimpin pembelajaran. Salam guru penggerak.